nama gue Muhammad Naufir Sultan, NIM-nya F440121097. Nama saya Syakila Alicia Yanto dengan NIM F44012211083. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil dari analisis kami mengenai aspek lingkungan dari Batako. Sebelum melangkah lebih jauh, Anda sebaiknya mengetahui dulu tentang pengertian Batako. Batako adalah batu bata padatan atau concrete brick yang terbuat dari campuran beberapa bahan seperti semen, kapur, kericak, dan pasir. Kalau di Indonesia sendiri, istilah konkrit sering dikenal dengan beton. Tak heran Batako sering disamakan dengan bataton, batu bata beton, dan sekilas mirip dengan paving block yang digunakan untuk material lantai atau jalan. Batako pada umumnya merupakan material bangunan yang untuk dinding yang terbuat dari bahan campuran antara lain semen dan pasir kasar serta air. Komponen bahan tersebut dicampur jadi satu hingga akhirnya dipadatkan hingga tercetak bentuk menyerupai batu bata seperti yang beredar di pasar. Berbeda dengan proses pembuatan bata merah yang perlu dibakar dulu dalam suhu tinggi, pembuatan Batako hanya perlu dikeringkan di tempat terbuka dan teduh agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Lalu kita beralih ke jenis-jenis Batako berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama ada Batako Tres, yaitu Batako dengan bahan cetak kapur. Lalu yang kedua, Batako semen dengan bahan campuran semen. Lalu yang ketiga, Batako beton dengan bahan campuran beton. Ternyata ada dampak yang diberikan oleh Batako terhadap lingkungan, yaitu yang pertama emisi gas buang, lalu yang kedua kebisingan. Nah, jadi dampak lingkungan yang pertama yaitu adanya emisi gas buang. Emisi gas buang ini mencakup berbagai jenis polutan tergantung pada proses produksi yang digunakan dalam pabrik tersebut. Nah, emisi gas buang yang umum ada dari proses pembuatan Batako itu antara lain ada partikulat, karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan juga polutan organik volatil. Lalu dapat juga berasal dari proses pemotongan dan pemecahan, yaitu ketika Batako dipotong atau dibor untuk keperluan konstruksi. Selanjutnya dari peralatan transportasi, contohnya dari pengiriman Batako dari lokasi konstruksi dengan truk atau dengan kendaraan berat. Nah, itu juga dapat menyebabkan kebisingan dalam proses pemindahan tersebut. Terakhir dapat juga berasal dari pekerjaan konstruksi, contohnya seperti pemasangan atau pengecoran dinding. Itu tuh kan menggunakan peralatan-peralatan seperti palu, bor, dan mesin pemadat. Nah, itu tuh dapat menciptakan kebisingan. Nah, tadi kan sudah ya dijelaskan apa saja sih sumber-sumber dari kebisingan dalam proses pembuatan Batako. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengatasi kebisingan-kebisingan tersebut? Yang pertama itu dapat menggunakan pelindung telinga. Yang kedua itu dapat memilih alat yang lebih tenang. Lalu yang ketiga itu dapat membuat jadwal kerja yang terbatas, yaitu mengatur jadwal kerja itu agar pekerjaan-pekerjaan yang berisik itu tidak terlalu berdampak pada lingkungan sekitar. Lalu yang keempat yaitu adanya pelaksanaan peraturan dan standar lingkungan. Lalu yang kelima yaitu adanya komunikasi dengan tetangga. Jadi masyarakat setempat dengan pabrik itu dapat bersama-sama mencari solusi dari kebisingan tersebut. Berikutnya pengelolaan dan pemantauan lingkungan Batako. Pengelolaan dan pemantauan dalam industri pembuatan Batako melibatkan serangkaian langkah untuk mengelola proses produksi, memastikan kualitas produk, serta memantau dampak lingkungan dari kegiatan tersebut. Berikut beberapa aspek yang penting dalam pengelolaan dan pemantauan Batako. Pemantauan dan pengelolaan yang baik dalam industri pembuatan Batako tidak hanya memastikan kualitas produksi yang baik, tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, penting untuk mengintegrasikan praktik-praktik berkelanjutan dan pengelolaan yang bertanggung jawab dalam setiap tahap produksi Batako. Di sini terdapat 4 pemantauan dan pengelolaan lingkungan dari Batako itu sendiri. Yang pertama ada proses produksi yang efisien. Ini itu untuk memastikan bahwa proses produksi ini berjalan dengan efisien untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan menggunakan sumber daya yang minimum. Proses produksi efisien ini melibatkan ada pemilihan bahan baku yang tepat, pencampuran yang baik, dan juga proses pencetakan Batako yang efisien. Yang kedua, adanya kontrol kualitas. Tujuannya untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap kualitas Batako yang diproduksi baik dari segi dimensi, kekuatan, maupun karakteristik lainnya. Tes laboratorium juga ini dapat digunakan untuk memastikan Batako ini memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga ada kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
tujuannya untuk memastikan bahwa operasi pabrik Batako mematuhi semua regulasi lingkungan yang berlaku. Hal ini termasuk izin lingkungan, standar emisi, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diberikan oleh badan-badan pengatur lingkungan. Yang keempat dan terakhir yaitu adanya pemantauan emisi. Nah, tujuan dari pemantauan emisi ini untuk memantau emisi gas buang dari limbah cair yang dihasilkan selama proses produksi dari Batako itu sendiri. Nah, pengendalian polusi ini dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Perangkat manajemen lingkungan Batako. Dalam industri pembuatan Batako, perangkat manajemen lingkungan ini dapat menjadi bagian integral dari upaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh proses produksi dari Batako itu sendiri. Beberapa strategi dan perangkat manajemen lingkungan yang dapat diterapkan dalam industri pembuatan Batako antara lain: yang pertama, ada pemilihan bahan baku berkelanjutan. Memilih bahan baku yang ramah lingkungan seperti menggunakan material daur ulang atau material yang meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang langka. Yang kedua, ada penggunaan teknologi hijau. Nah, menerapkan teknologi produksi hijau ini lebih efisien energi seperti penggunaan bahan bakar alternatif, sistem pengolahan limbah yang canggih, atau mesin yang lebih efisien. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah pengelolaan limbah. Nah, pengelolaan limbah ini mengadopsi sistem pengelolaan limbah yang efektif dan ramah lingkungan untuk mengurangi limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Selanjutnya yang keempat ada pemantauan emisi dan pengendalian polusi. Jadi ini tuh memantau emisi gas buang dan limbah cair serta menerapkan sistem pengendalian polusi untuk memastikan bahwa proses produksi itu menghasilkan polusi udara dan air yang seminimal mungkin. Yang kelima ada manajemen energi. Manajemen energi di sini mengadopsi kebijakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi seperti dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien, mengelola penggunaan listrik dan energi secara efektif, dan mempertimbangkan energi terbarukan. Lalu ada penggunaan air. Penggunaan air kita memiliki strategi untuk mengurangi penggunaan air, melakukan daur ulang air, dan menerapkan teknologi pengolahan air limbah yang efisien. Lalu ketujuh ada pelatihan karyawan. Melakukan pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya praktik-praktik ramah lingkungan seperti penggunaan peralatan dan proses produksi yang berkelanjutan. Lalu yang kedelapan ada pemantauan dan penilaian kinerja lingkungan. Melakukan pemantauan secara teratur terhadap kinerja lingkungan. Itu seperti melakukan audit lingkungan, evaluasi dampak lingkungan, dan melaporkan hasilnya untuk memastikan bahwa proses produk sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan. Baiklah, itu semua materi yang kami sampaikan tentang pembuatan Batako. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Dadah.